Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Al-Amin, kelas 3A RPL. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program dengan judul Aplikasi Penjualan Air Minum dalam Kemasan berbasis struktur data menggunakan Python. Program ini dibuat sebagai bentuk penerapan langsung materi algoritma dan struktur data ke dalam sebuah aplikasi sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sistem penjualan air minum. Tujuan program: implementasi algoritma dan struktur data 1. Menerapkan algoritma dan struktur data yang merupakan tujuan utama saya. 2. Menyelesaikan masalah penjualan air minum untuk mengatasi tantangan umum dalam manajemen penjualan air minum, dari inventaris hingga transaksi. 3. Menjalankan dan menjelaskan program untuk menunjukkan kapabilitas dan pemahaman mendalam tentang program. Program yang dibuat merupakan aplikasi berbasis Command Line Interface, CLI, atau terminal. Pengguna berinteraksi dengan program melalui menu yang berisi beberapa pilihan, seperti melihat daftar barang, menambah barang, melakukan penjualan, membatalkan transaksi, melihat distribusi, dan melihat katalog barang. 1. Menentukan bentuk program, CLI, terminal. Langkah pertama adalah menentukan bahwa program dibuat dalam bentuk CLI, Command Line Interface, yaitu program yang dijalankan melalui terminal. Alasannya, mudah dibuat dengan Python dasar. Fokus ke logika dan struktur data, bukan tampilan. Cocok untuk ujian dan demo langsung saat UAS. Program dijalankan menggunakan perintah. 2. Menyusun menu utama program. Setelah menentukan bentuk program, langkah berikutnya adalah membuat menu utama. Menu dibuat menggunakan while true agar program terus berjalan. Print, menampilkan pilihan menu. Input, menerima pilihan user. Contoh logika, while true, print, 1. Lihat barang. Print, 2. Tambah barang. Pilih input, pilih menu. Menu ini menjadi pusat kendali seluruh program. 3. Membuat struktur data barang, class array. Data barang dibuat menggunakan class barang, sebagai struk. List, daftar underscore barang, sebagai array. Tujuannya, menyimpan data seperti kode, nama, harga, dan stok. Memudahkan akses dan pengolahan data. Contoh konsep, class barang, dev init, self, kode, nama, harga, stok self kode-kode. 4. Membuat fitur daftar barang. Fitur daftar barang dibuat dengan menampilkan seluruh isi list daftar underscore barang. Menggunakan sorting, bubble sort, agar rapi. Prosesnya, ambil data barang dari array. Urutkan berdasarkan harga. Tampilkan ke layar. Ini memudahkan pengguna melihat barang dari harga termurah. 5. Membuat fitur tambah barang. Fitur tambah barang dibuat dengan input, menerima data dari user. Append, menambah data ke array. Langkah, user mengisi data barang. Data dibuat menjadi objek barang. Objek dimasukkan ke dalam array. Struktur ini mensimulasikan proses input data nyata. 6. Membuat fitur penjualan barang. Fitur penjualan adalah inti program. Proses pembuatan, user memasukkan kode barang. Program mencari barang, linear search. Program mengecek stok. Stok dikurangi. Transaksi disimpan ke stack. Stack digunakan agar transaksi bisa dibatalkan jika terjadi kesalahan. 7. Membuat fitur undo transaksi, stack. Undo transaksi dibuat menggunakan stack, LIFO. Cara kerjanya, transaksi terakhir disimpan di stack. Jika undo data diambil kembali. Stok barang dikembalikan. Ini menunjukkan penerapan konsep stack dalam kasus nyata. 8. Membuat fitur distribusi, graph. Distribusi penjualan dibuat menggunakan graph. Penerapan, node gudang dan toko. Edge jalur distribusi. Graph dibuat dengan diktionary.
gudang, toko A, toko BS. Fitur ini menggambarkan alur distribusi penjualan. 9. Membuat fitur katalog barang, tray. Katalog dibuat menggunakan tray untuk mengelompokkan produk. Proses, node utama, air minum. Cabang, merek. Subcabang, ukuran. Tray memudahkan melihat hierarki produk. Intan biru kecil 10. Menggabungkan semua fitur ke menu. Langkah terakhir, setiap menu dihubungkan ke fungsi. Program diuji satu persatu. Dipastikan semua menu berjalan. Struktur program disusun secara terorganisir agar mudah dipahami dan dijelaskan. Pertama, saya membuat kelas barang yang berfungsi seperti strap untuk menyimpan data produk seperti kode, nama, ukuran, harga, dan stok. Kemudian, semua objek barang disimpan dalam sebuah list yang berfungsi sebagai array. Setiap fitur utama dibuat dalam bentuk function, sehingga program bersifat modular dan mudah diuji. Menu utama menggunakan perulangan while, sehingga pengguna dapat menjalankan fitur berkali-kali tanpa harus menjalankan ulang program. Program ini dibuat untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sering muncul pada sistem penjualan manual, yaitu data barang yang tidak tersusun rapi, kesulitan dalam mencari barang tertentu, kesalahan saat transaksi penjualan, tidak adanya sistem pembatalan transaksi, tidak adanya pengelompokan dan visualisasi data. Masalah-masalah ini sering terjadi dalam praktik nyata dan dapat menyebabkan kerugian jika tidak ditangani dengan baik. Sebagai solusi, program ini menyimpan data barang secara terstruktur menggunakan array dan kelas. Proses pencarian dan pengurutan barang dilakukan secara otomatis, sehingga data mudah diakses. Transaksi penjualan dicatat menggunakan struktur stack, sehingga jika terjadi kesalahan input, transaksi terakhir dapat dibatalkan dengan fitur undo. Selain itu, katalog barang ditampilkan menggunakan struktur tree, dan distribusi penjualan digambarkan menggunakan graf, sehingga data lebih mudah dipahami secara visual dan logis. Algoritma penjualan dimulai ketika pengguna memasukkan kode barang. Program kemudian melakukan linear search untuk mencari barang tersebut di dalam array. Jika barang ditemukan, program akan mengecek apakah stok masih tersedia. Jika stok mencukupi, stok akan dikurangi sesuai jumlah pembelian dan transaksi akan disimpan ke dalam stack transaksi. Penggunaan stack memungkinkan penerapan konsep last in, first out, sehingga transaksi terakhir bisa dibatalkan jika terjadi kesalahan. Dalam program ini digunakan beberapa struktur data utama, masing-masing dengan peran yang berbeda. Array, list, untuk menyimpan data barang. Stack, untuk menyimpan transaksi dan fitur undo. Tree, untuk menyusun katalog barang secara hierarki. Graph, untuk menggambarkan jalur distribusi penjualan. Pemilihan struktur data ini dilakukan berdasarkan karakteristik masalah yang ingin diselesaikan. Secara umum, alur program dimulai dari menu utama. Pengguna memilih salah satu menu, kemudian program memproses pilihan tersebut sesuai algoritma yang telah ditentukan. Setelah proses selesai, program akan kembali ke menu utama. Program akan berhenti ketika pengguna memilih menu keluar. Flowchart ini menunjukkan bahwa alur program sederhana, sistematis, dan mudah dijelaskan. Sebagai kesimpulan, program ini berhasil menunjukkan bahwa konsep struktur data dan algoritma dapat diterapkan secara nyata dalam sebuah sistem penjualan. Program mampu mengelola data barang, transaksi, katalog, dan distribusi secara terstruktur dan efisien. Selain itu, program ini dapat dijalankan langsung dan memenuhi seluruh kriteria penilaian UAS, baik dari sisi implementasi program, pemahaman masalah, maupun penjelasan algoritma. Program. Masalah yang diselesaikan,
Pengelolaan penjualan air minum masih manual. Sulit mengatur stok, transaksi, dan distribusi. Tidak ada fitur pembatalan transaksi. Tujuan program: membuat aplikasi penjualan sederhana berbasis Python. Menerapkan struktur data, array, stack, queue, graph, tree. Menjadi bukti pemahaman algoritma saat UAS. Tombol keyboard 2 membuat struktur data barang, class stroke. Langkah: membuat class barang. Berfungsi menyimpan data satu barang. Isi class, kode, nama, ukuran, harga, stok. Alasan: class memudahkan pengelolaan data. Satu objek satu produk air minum. Tanda panah kanan tebal 2 ini adalah penerapan struk class dalam Python. AMDK UAS. Tombol keyboard 3 menyimpan data barang, array list. Langkah: membuat daftar underscore barang menggunakan list. List berisi objek barang. Fungsi: menyimpan seluruh produk. Memudahkan pencarian pengurutan. Struktur data yang digunakan, array, list Python. Tombol keyboard 4 searching data barang, linear search. Langkah: membuat fungsi cari underscore barang, kode. Mengecek barang satu persatu dalam list. Kenapa linear search? Data tidak terlalu banyak. Mudah dipahami dan diimplementasikan. Hasil: barang ditemukan di proses. Barang tidak ada tampilkan pesan error. Tombol keyboard 5 sorting data barang, bubble sort. Langkah: membuat fungsi urutkan underscore barang. Mengurutkan berdasarkan harga. Algoritma yang digunakan, bubble sort. Tujuan: menampilkan daftar barang dari harga termurah ke termahal. Mempermudah pelanggan memilih produk. Tombol keyboard 6 tambah barang baru. Langkah: input data barang dari user. Membuat objek barang. Menambahkannya ke daftar underscore barang. Struktur data, array, append. Manfaat: admin bisa menambah produk baru tanpa mengubah kode utama. Tombol keyboard 7 proses penjualan barang, stack. Langkah: user memasukkan kode barang. Program mencari barang. User memasukkan jumlah beli. Stok dikurangi. Transaksi disimpan ke stack underscore transaksi. Struktur data, stack, LIFO. Tujuan stack: menyimpan riwayat transaksi. Digunakan untuk fitur undo. Tombol keyboard 8 undo transaksi, stack. Langkah: mengambil transaksi terakhir, pop. Mengembalikan stok barang. Kenapa stack? Undo selalu membatalkan transaksi terakhir. Sesuai konsep last in first out. Tombol keyboard 9 distribusi penjualan, graph. Langkah: membuat class graph. Menggunakan dictionary adjacency list. Menyimpan jalur distribusi, gudang toko. Toko-toko lain. Manfaat: visualisasi alur distribusi barang. Penerapan konsep graph. Tombol 10 katalog barang, tray. Langkah: membuat class node. Menyusun hierarki, air minum. Aqua. 600 ml 1500 ml. Cleo. 600 ml 1500 ml. Struktur data, tray. Tujuan: menampilkan katalog produk secara bertingkat. Mudah dipahami oleh user. Inilah hasil jadinya. Saya coba run. Terlihat menu penjualan. Coba pilih menu nomor 1. Terlihat daftar barang. Menu 2. Untuk menambah barang baru. Masukkan kode baru. Nama barang. Ukuran stok. Lalu enter. Barang berhasil ditambahkan. Menu 3 untuk transaksi penjualan. Masukkan sesuai kode barang. Lalu jumlah yang ingin dibeli. Akan menghasilkan transaksi dan jumlah uang yang akan dibayar. Jika tidak jadi, pilih menu 4. Dan akan menampilkan transaksi terakhir. Pilih menu 5 untuk rute distribusi barang sederhana. Pilih menu 6 untuk katalog barang. Dan pilih 7 untuk exit dari aplikasi.